Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Riki Wirawan Alimadya Keperawatan. Dan bagi yang pertama kali bergabung dalam channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat menonton. Masih tetap di channel Riki Wir. Video sebelumnya adalah salah satu penyakit yang berakibat karena musim hujan di Indonesia yang terjadi karena banjir, yaitu leptospirosis. Kali ini saya akan membahas tentang demam berdarah atau dengue fever, di mana dengue fever ini disebabkan oleh dua jenis nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun di Indonesia lebih sering jenisnya itu Aedes aegypti karena mungkin curah hujannya yang lumayan tidak seberapa banyak selain di negara-negara lain. Namun di Indonesia lebih banyak ditemukan jenis nyamuk, yaitu Aedes aegypti daripada Aedes albopictus. Nah, demam berdarah sendiri ini bukan menular melalui manusia ke manusia, namun biasanya yaitu melalui kurir, yaitu nyamuk tersebut, di mana virus tersebut menjangkiti atau sudah bersarang di dalam perut nyamuk tersebut. Ketika nyamuk itu menyedot darah manusia, ketika nyamuk tersebut menghisap darah manusia atau si korban, virus tersebut langsung masuk, dan biasanya virus tersebut akan berinkubasi selama beberapa waktu. Kalau virus itu sudah terinkubasi, maka terjadilah gejala-gejala, yaitu seperti demam tinggi yang sangat mendadak, lalu keringat dingin, kemudian panas yang tinggi dan biasanya turun dan juga naik, lalu kemudian nyeri di seluruh tubuh serta disertai mual dan muntah. Selanjutnya adalah sakit kepala dan juga gampang merasa kecapean atau kelelahan. Gejala-gejala tadi adalah di mana pada saat dengue fever atau demam berdarah masih belum mencapai masa kritis. Kalau sudah mencapai masa kritis, ini yang kita sebagai orang tua biasanya untuk anak kita, kalau ada ruam merah di kulit dan ruamnya tersebut tidak mengeluarkan cairan, itu mungkin kita bisa mempraduga atau menduga bahwasanya itu merupakan gejala fase kritis demam berdarah. Lalu biasanya gejala lainnya selain ruam adalah terjadi perdarahan. Nah, biasanya kalau terjadi perdarahan ini sudah memasuki masa kritis. Tapi bukan selalu kalau terjadi perdarahan ini adalah kita mengalami demam berdarah. Namun kalau terjadi perdarahan tersebut adalah salah satu ciri-ciri khas yang harus kita waspadai. Karena kalau sudah mencapai titik kritis, kalau kita telat memberikan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, maka akan sangat bahaya, bahkan bisa mengancam jiwa. Biasanya yang sering terjadi seperti itu adalah anak-anak, teman-teman. Lalu berikutnya, biasanya BAB-nya berwarna kehitaman. Selain itu, trombositnya menurun dengan sangat drastis, muntah darah atau biasanya mimisan atau perdarahan pada gusi. Sangat banyak sekali contohnya, dan hal-hal ini yang harus kita waspadai. Intinya, kalau tidak ingin terjangkit atau resiko tertular atau resiko terinfeksi demam berdarah, maka kita harus lakukan cara-cara pencegahannya yang sangat-sangat penting. Antara lain, kita menggunakan prinsip 3M. 3M yang seperti Anda tahu semuanya, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Kita kuras tampon air yang tidak terpakai atau penampungan air yang tidak terpakai. Lalu kita menutup bak penampungan air yang masih terpakai agar tidak digunakan untuk nyamuk tersebut berkembang biak. Lalu mengubur, kita kubur. Intinya tempat tersebut bisa menjadi media untuk nyamuk-nyamuk, semua nyamuk yang pasti untuk berkembang biak. Karena walaupun nyamuk tersebut bukan tipe Aedes aegypti, kalaupun kita digigit nyamuk biasa pun kita juga akan merasa risih, ya kan. Selain kita melakukan gerakan 3M,
kita juga mempunyai cara lain, yaitu biasanya bagi yang suka memelihara ikan hias, kita bisa manfaatkan larva-larva jentik nyamuk tersebut sebagai makanannya. Lumayan ngirit juga ya kan, daripada membeli makanan ikan juga. Lalu yang berikutnya juga kita bisa menggunakan, kalau bagi anda semua yang suka menanam seperti saya, tanamlah tanaman obat keluarga yang biasa mengusir nyamuk. Contohnya juga lavender, eukaliptus itu juga bisa ya kan, serai itu juga bisa, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak perlu saya sebut satu-satu di sini karena saya fokuskan hanyalah untuk cara pencegahannya juga ya kan. Bagi anda semua bukan orang medis, cara mengobatinya gampang. Kita bawa pasien tersebut ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat agar pertolongan cepat, tepat, dan akurat. Saya tidak menganjurkan untuk dirawat sendiri di rumah, apalagi Anda bukan orang medis. Walaupun saya sebagai orang medis, namun saya tetap akan membawa sama keluarga saya yang ada demam berdarah, saya akan tetap membawanya ke rumah sakit. Karena kalau kita salah sedikit, salah perhitungan, ya intinya fatal. Yang pasti kalau selama panasnya ini tinggi, naik turun, dan juga intinya kita tetap harus monitor dengan menggunakan temperatur. Intinya seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya tetap calling di fasilitas kesehatan, kita bawa ke situ ya kan. Ada juga yang berkata diberikan minum sari korma untuk trombositnya. Kalau seperti itu saya kurang memahami apa yang kandungannya karena saya bukan terfokus di bidang itu. Saya juga tidak menyalahkan, saya juga tidak menganjurkan juga. Intinya itu terserah dari Anda semua teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bagi yang baru pertama kali bergabung, belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan di tombol merah di bawah ini, nyalakan lonceng, dan juga like serta komen untuk memberikan saya masukan agar lebih baik untuk karya saya yang kedepannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih telah bergabung di channel saya, yaitu Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.